Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, selamat pagi dan bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Nah, kali ini kita pelajaran IPA-nya akan membahas materi adaptasi hewan terhadap lingkungan. Tentunya setiap hewan pasti memiliki ciri khusus ya, yang tujuannya adalah untuk mempertahankan hidupnya atau untuk beradaptasi. Ciri-ciri khusus pada hewan-hewan tertentu tentunya memiliki perbedaan, disesuaikan dengan cara adaptasi. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa contoh hewan yang memiliki ciri khusus dalam mempertahankan dirinya. Kira-kira hewan apa saja ya? Mari kita simak berikut ini. Langsung saja ya, kita bahas contoh yang pertama adalah kelelawar. Kelelawar itu disebut juga nokturnal, artinya hewan yang aktif mencari makan pada malam hari, sedangkan pada siang hari istirahat atau tidur. Ciri khusus yang dimiliki kelelawar adalah yang pertama, memiliki sayap lentur dan tipis. Sayap kelelawar berbeda dengan sayap burung. Sayap kelelawar berupa selaput kulit lentur. Selaput ini membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengannya. Selanjutnya, kelelawar memiliki kaki dengan cakar yang kuat. Cakar digunakan untuk mencengkram langit-langit goa atau dahan ketika tidur dan istirahat. Yang ketiga, tidur atau istirahat dengan posisi terbalik. Tujuannya adalah untuk membuat kelelawar itu merasa aman dan ketika ada mangsa bisa langsung terbang atau kabur. Ciri selanjutnya yaitu kelelawar memiliki sistem ekolokasi. Sistem ekolokasi itu suatu sistem penggunaan pantulan bunyi untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Objeknya dapat berupa makanan, pepohonan, atau dinding goa. Nah, dengan cara demikian, kelelawar dapat mengenali makanan atau jalur yang hendak dilewatinya di kegelapan malam tanpa mengalami kesulitan. Itulah ciri khusus yang dimiliki oleh hewan kelelawar. Semoga bisa dipahami ya. Contoh hewan yang kedua adalah cecak. Cecak juga memiliki ciri khusus sehingga bisa beradaptasi dan mempertahankan diri. Nah, ciri khusus yang dimiliki cecak itu yang pertama, memiliki guratan lengket pada kaki. Tujuannya atau fungsinya adalah untuk memudahkan cecak dalam berjalan di dinding. Meskipun dalam posisi terbalik, cecak tidak terjatuh. Itulah fungsi dari guratan lengket pada kaki. Selanjutnya, memiliki lidah berlendir yang lengket. Nah, fungsinya adalah untuk memudahkan cecak dalam memangsa ataupun menangkap mangsanya. Nah, yang ketiga, dapat melakukan autotomi. Autotomi itu adalah memutuskan ekornya. Fungsi dari memutuskan ekor itu tentunya untuk mengelabui musuh sehingga bisa terhindar dari musuhnya. Itulah ciri khusus yang dimiliki oleh cicak. Contoh hewan yang ketiga adalah penguin. Penguin atau penguin. Nah, penguin ini memiliki ciri khusus. Yang pertama, dapat hidup di daerah dingin atau daerah kutub yang suhunya itu di bawah 0 derajat Celcius. Yang kedua, memiliki bulu lebat dan lapisan lemak. Tujuannya adalah untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, yang ketiga, suka bergerombol dan berdiri berdempetan. Fungsinya juga sama, yaitu untuk menghangatkan tubuh mereka. Nah, itulah ciri khusus dari penguin. Walaupun hidup di daerah yang suhunya sangat dingin, bahkan di bawah 0 derajat Celcius, tetapi penguin masih bisa bertahan hidup. Karena penguin memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan lingkungan di mana ia berada atau di mana ia tinggal. Contoh hewan yang keempat adalah bebek. Bebek juga memiliki ciri khusus untuk beradaptasi. Yang pertama, memiliki bulu tersusun rapat dan berlapis minyak. Bulu yang berlapis minyak ini berfungsi supaya pada saat bebek tersebut berenang, tubuhnya tidak basah. Yang kedua, memiliki selaput di kaki. Nah, selaput di kakinya ini berfungsi untuk yang pertama memudahkan bebek tersebut dalam berenang. Yang kedua, memudahkan bebek dalam berjalan di lingkungan yang berlumpur.
Yang ketiga, mampu menutup lubang telinga saat di air. Dikarenakan bebek ini sering sekali berenang atau suka sekali berenang, maka memiliki ciri khusus yaitu lubang telinganya itu dapat menutup pada saat dia berenang. Yang keempat, memiliki paruh berbentuk sudu. Ini adalah tujuannya untuk memudahkan dalam menangkap makanan. Contoh hewan yang kelima adalah unta. Ciri khusus yang dimiliki oleh unta diantaranya adalah yang pertama, memiliki punuk. Punuk ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang kedua, memiliki bulu mata panjang dan hidung dapat menutup. Nah, dikarenakan unta ini hidup di lingkungan yang banyak debu, yaitu berupa pasir, makanya unta memiliki mata panjang dan hidungnya itu dapat menutup, yaitu untuk melindunginya dari debu tersebut. Yang ketiga, memiliki kaki yang panjang dengan telapak lebar dan tebal. Nah, telapak lebar dan tebal ini fungsinya adalah karena unta hidup di gurun pasir yang tentunya sangat panas sekali. Nah, dengan adanya telapak yang lebar dan tebal ini, maka dapat melindungi kaki dari unta tersebut dari kepanasan atau panasnya pasir tersebut. Selain itu juga ada contoh-contoh hewan lain yang adaptasinya itu dengan cara mimikri dan kamuflase. Nah, kira-kira mimikri itu apa dan kamuflase itu apa? Serta perbedaan dari mimikri dan kamuflase itu apa ya? Nah, anak-anak semua, untuk mengetahuinya lebih jelas, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Mohon diperhatikan dan disimak dengan baik ya. Mimikri. Mimikri itu apa ya? Nah, mimikri itu adalah perilaku hewan yang dapat mengubah warna tubuhnya dengan warna yang dihinggapi. Nah, contoh dari hewan yang melakukan mimikri ini, yang pertama adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Selanjutnya, contoh yang kedua itu adalah kelinci kaki salju atau kelinci sepatu salju. Nah, itu juga dapat melakukan mimikri dengan mengubah kulitnya sesuai dengan tempat di mana ia berada. Yang ketiga, contohnya adalah gurita. Gurita juga dapat mengubah tubuhnya dengan tujuan untuk memberitahukan ke sesama guritanya jika ada bahaya ataupun dalam memberikan kode tanda bahaya. Itulah contoh-contoh hewan yang memiliki adaptasi dengan cara mimikri. Selanjutnya yaitu kamuflase. Kamuflase ini adalah perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Jadi yang membedakan kamuflase dengan mimikri adalah di kamuflase ini bukan merubah warna kulit, tetapi mencari tempat yang sesuai atau warnanya sama dengan tubuhnya. Itulah perbedaan kamuflase dengan mimikri. Nah, contoh dari kamuflase ini adalah yang pertama, serangga daun yang menyerupai daun. Coba perhatikan gambarnya. Jadi, terjadi kamuflase yang sangat sempurna sehingga antara serangga dan daunnya itu tidak bisa dibedakan. Yang kedua, kucing hutan yang menyerupai daun mati. Nah, di situ coba perhatikan gambarnya, warna dari kucing tersebut sama dengan warna daun-daun yang di sekitarnya dia. Nah, itulah yang disebut dengan kamuflase. Contoh yang ketiga adalah singa yang bersembunyi di rerumputan. Nah, pada saat singa mencari mangsa, dia akan bersembunyi di rerumputan yang warna rumput itu sama dengan bulunya, sehingga dia dapat memberikan atau melakukan kamuflase dan mangsanya bisa ditangkap. Baiklah anak-anak semua, itulah tadi penjelasan mengenai beberapa contoh hewan yang melakukan beberapa adaptasi dengan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda, serta tadi perbedaan antara mimikri dengan kamuflase. Semoga penjelasan yang barusan kalian dengarkan itu bisa membantu kalian dalam belajar, dan materi yang disampaikan semoga bisa dipahami dengan mudah. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya dengan gurunya masing-masing ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya.
Terima kasih.